Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya yang saya hormati, Ganda Yunda di mana saja berada, yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berinteraksi di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi berupa kesehatan dan rezeki yang bermanfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga bagi lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah memberikan dan menunjukkan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam, dan insya Allah besok di hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, dalam kesempatan pengajian virtual kali ini saya akan menyampaikan pentingnya kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan pribadi kaum muslimin ini, sehingga Al-Quran diharapkan bisa menjadi pedoman yang selalu hidup dan dibaca oleh kaum muslimin, terutama di tanah air tercinta kita ini. Tema ini terinspirasi dari sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menjelaskan tentang pentingnya kedudukan Al-Quran dalam kehidupan kaum muslimin. Saya akan bacakan hadisnya secara perlahan saja ya, Bapak, Ibu, dan adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharina, rawahu Muslim. Kalau diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa pesantren Jayari, saya akan mencobanya, yaitu qala Rasulullah sampun ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satemene Gusti Allah taala yarfa'u bakal ngangkat sapa Allah taala bihadzal kitabi ing atase kitab iki, kitab Al-Qur'an iki, kitab suci Al-Qur'an iki, aqwaman ing atase kaum atau kelompok atau masyarakat, wa yadhu lan ngrendahke bihi lawan kitab Al-Quran ki mau akhirina ing kaum liya, ing kelompok liya, ing masyarakat liya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat atau kedudukan suatu kaum dengan Al-Quran ini. Lalu Allah juga akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran ini juga.
Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil intisarinya, paling tidak ada 3 poin penting, yaitu pertama, bahwa Al-Quran ini memiliki kedudukan dan peranan yang sangat sentral dalam kehidupan kaum muslimin, karena dia adalah wahyu Allah, kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, yang menjadi pedoman hidup, kabar gembira dan peringatan bagi umat manusia. Maka kedudukannya menjadi sangat sentral di dalam agama Islam, terutama bagi para pemeluknya, sehingga Al-Quran bisa menjadi buku suci yang dibaca sehari-hari, baik dibaca secara harfiah dengan tadarus maupun dibaca secara maknawiyah, artinya dengan memahami Al-Quran baik dalam bahasa Arab maupun dengan artinya ini, maka kita bisa mengetahui betapa pentingnya kedudukan dan peran sentral Al-Quran ini dalam kehidupan kaum muslimin, karena di situ berisi petunjuk-petunjuk, kabar gembira, peringatan, dan pedoman yang sebaiknya dan bahkan harus dijalani oleh kaum muslimin yang hidup di tanah air ini, di Indonesia ini. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil intisari bahwa karena begitu penting kedudukan dan peran Al-Quran ini, Allah menjanjikan akan mengangkat derajat suatu kelompok masyarakat atau suatu kaum dengan Al-Quran ini, ya. Jadi ada kelompok masyarakat atau kaum atau komunitas yang begitu mencintai Al-Quran, sering membaca Al-Quran dan bahkan sering mempelajari isinya, maka Allah menjanjikan dia akan mengangkat derajat masyarakat tersebut, derajat kehidupannya. Itu yang dimaksud derajat ini martabat dan harkatnya, ya, kedudukannya makin baik, makin tinggi, baik secara ekonomi, sosial, kebudayaan dan sebagainya. Sebaliknya, Allah juga akan merendahkan dengan Al-Quran ini pada kelompok yang lain yang meremehkan, yang antipati, bahkan yang anti terhadap Al-Quran ini, karena tidak percaya bahwa Al-Quran ini kalam Allah, firman Allah yang harus disimak, dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari. Karena tidak percaya bahkan anti terhadap Al-Quran ini, maka dia akan merendahkan, Allah akan merendahkan kehidupan orang-orang yang memang meremehkan dan antipati terhadap kitab suci Al-Quran ini, ya. Lalu intisari yang ketiga adalah dengan kedudukan Al-Quran yang begitu sentral dan penting ini, bahkan Allah menjanjikan orang-orang yang berpegang pada Al-Quran, mencintainya, mau mempelajarinya, akan mengangkat derajat hidupnya, dan sebaliknya yang tidak mempelajarinya, yang antipati, akan merendahkan kehidupannya. Maka kaum muslimin atau masyarakat umum hendaknya, ya, bisa mengetahui bahwa kedudukan Al-Quran itu sangat penting, sehingga orang-orang yang tidak tahu Al-Quran atau yang tidak pernah membaca Al-Quran bisa menghormati kitab suci ini. Misalnya orang-orang yang tidak beragama Islam, karena dia semakin mengetahui tentang Islam, tentang kedudukan kitab suci ini, maka dia bisa menghormati Al-Quran ini, tidak mudah melecehkannya dan sebagainya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik serta Kanda Yuda di mana saja berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.